siksa menjelang kematian dalam kondisi kelak yang tidak terhingga. Naudzubillah, bisa jadi tidak pernah mengerjakan sholat selama hidupnya. Itulah ancaman Allah terhadap mereka yang tidak mau melaksanakan sholat. Sesuai ngaos Selasa yang kemarin, ini kebalikannya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau Selasa kemarin diterangkan sinten sing ahli dogo sholat 5 waktu, Allah kasih 5 kemuliaan. 1, urusan rumah tangga diparingi adem ayem kali Gusti Allah. Jadi gak patek ono masalah, uripe barokah, keluargae adem ayem, yurfa'u anhu thayyibul maisyi. Sing nomor kalih, wa adzabul qabri ayyurfa'u anhu adzabul qabr. Lek mati di alam kubur diparing selamat kali Gusti Allah. Ditakokno malaikat mungkar nakir, sholat kita yang akan menjawab, yang akan mendampingi, alias aman kita wonten di alam kubur. Sing nomor 3, wa yu'tihillahu kitabahu biyamini. Kelak nerimo rapor saka ngersane Gusti Allah akan diterima lewat tangan kanan kita. Lek wong nerimo rapor lewat tangan kanan, otomatis pasti selamat, pasti golongane ahli swarga. Makanya disunahkan kalau wudhu habis basuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, terimakanlah kelak kami, rapor kami terima dengan tangan kanan ya Allah, dan hisablah kami kelak dengan hisaban yang ringan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi oleh ahli sholat 5 waktu, lebih-lebih berjamaah, mboten nanti ditinggal, aman mas. Uripe adem ayem, sedane sedo husnul khotimah, di alam kubur senang. Yo jalan dunia ini ruwet mikir sembarang kali, teng alam kubur senang adem ayem, mulai bendino tiap detik oleh rahmat saka Gusti Allah. Sing nomor sekawan wa yamurru ala sirati kal barqi, kelak dia akan melewati siratal mustaqim. Karena semua hamba Allah yang meninggal dunia kelak akan mengikuti proses hari kiamat. Akhir dari semua proses kita akan melewati siratullah, sing alit bagaikan rambut dibelah 7, tajamnya lebih dari silet gul yang paling tajam. Lek kita gak ahli sholat, gak mungkin kita bakal selamat. Perjalanannya ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 70.000 tahun. Saking panjangnya kuwate Gusti Allah makin di hari kiamat. Tapi kalau kita ahli sholat, nyampe. Karena amalan kita banyak, amalan kita bagus, nyampe langsung. Ibarat kita di dunia modal pokok duit akeh, bukan hanya Garuda Boeing yang kita
Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah luputi kita melampaui sholat, muga-muga dilapuro oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir nomor 5, wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Masuk ke surga Allah wis gak usah hitungan-hitungan meneh. Langsung wis mlebu wis. Beres. Mulai sholatmu bagus, semua tidak dikoreksi oleh Allah. Wis beres wis mlebu nang swargaku terus Gusti Allah. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, wa man tahawana. Wa man utawi sapa wong iku tahawana kegampang sapa wong anis sholati ninggal sholat. Apa bahu mongko diksohu ing wong sapa Allah Gusti Allah bi khamsa asyara ubatan kelawan 15 siksaan. Lek ana wong kegampang gak gelem mengerjakan sholat, senengane ninggal sembahyang, Allah akan siksa orang itu dengan 15 siksaan. Khamsatun utawi kang 5 iku fid dunya ing dalem dunya. Ada yang mengatakan as-sadis, yang 6 itu diberikan di dunia. Itu ada kurung Allah as-sadisah. Let melok redaksi ini 5 dikasih di dunia, 3 Allah kasih menjelang kematian, dan 3 lagi Allah kasih siksaannya di dalam kubur, dan 3 lagi Allah kasih siksaannya manakala keluar dari alam kubur alias menuju ke alam hari kiamat. Ini bahaya orang. Dadi lho wong ninggal senengane ninggal sembahyang wis kandhane gak gelem manut, dielingno ya gak gelem tampa pekeling. Allah kasih 15 siksaan, yang 5 di dunia, yang 3 tatkala menjelang mati, yang 3 lagi tatkala ada di alam kubur dan seterusnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mana yang 5 diterangkan di perinti. Fa'amal lawati mongko anapun utawi piro-piro siksa kang 5 fid dunya ing dalem dunya. Falula mongko utawi kang pertama iku yunza'u den copot apa al barakatu barokah min umrihi saking umure wong. Umurnya tidak barokah, lupute umure pendek panjang, tapi dia dalam selalu kegelisahan. Panjang umure ya, tapi sepanjang itu juga penderitaan terus menerus, masalah terus menerus. Mari masalah pribadi awake dhewe, masalah mbek bojo, mari masalah ambek bojo, masalah mbek anak terus, mari masalah mbek anak, masalah mbek lingkungan terus menerus. Ilingo ayo tobat dan bersani Gusti Allah. Mungkin selama ini kita sudah sering meninggalkan kewajiban sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayo belajar sadar, kiai ini yo belajar, panjenengan yo belajar, wong dadi wong apik iki yo kudu belajar. Jangan putus asa kita, Mas. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Ghafur sifatnya Allah itu. Yang penting kita
sadar sing penting. Karena dalam hadis qudsi itu Allah itu berfirman begini. Ya ibna Adam, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Kalau tidak salah redaksinya itu. Kata Allah itu bilang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Adam, selama kamu sadar, selama kamu mengharap rahmatku, selama kamu mengharap ampunanku, selama kamu berdoa kepadaku, itu kan berarti orang sadar akan diampuni dosamu. Walau ubali, dan aku tidak peduli sebesar apapun dosamu. Saking berhasil Gusti Allah. Makanya kita sadar, menang-menang kita mereview. Iya aku biar lana biar cina minta bentuk kalau yo ya Allah ngapunten kula Gusti lu hebat. Ndak dulu kaya apa waktu muda, tapi umur tua kita bertobat sadar kepada Allah. Insya Allah kita akan dinilai orang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula dalem ya Allah, top-topan kula ya Allah. Musim corona kula wis kuwatir katut ya Allah, kadung topat kula wedi katut, tapi ternyata boten. Alhamdulillah ya Allah. Saya isi detik-detik akhir umur kula ini ibadah kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Hebat. Insya Allah akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Allah berfirman lagi kepada Rasulullah, sing dawe ini ngoten, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, andai kata dosamu memenuhi langit, tsumma astaghfartani, kemudian kalian minta ampun kepadaku, dosa sudah setinggi langit, tapi malah mau istighfar, mau bertobat. Kerungu adzan dohor, pingin melok berjamaah dohor. Kerungu adzan asar, pingin sholat asar. Terus sampai 5 waktu dilakoni. Ya Allah, insya Allah akan kuampuni semua dosa-dosa. Yang ketiga, lau annaka innaka lau ataitani biwurabil ardi khataya tsumma ataitani wa lam tusyrik bi syai'an. Andai kata kamu datang telah meninggal dunia lantas datang kepadaku, catatan dalam hatimu tidak pernah musyrik kepada Allah, maka la ataituha bi urabiha maghfiratan. Aku akan menyambut kalian kelak dengan sepenuh bumi pula, tapi bentuk maghfirah dari aku, bentuk ampunan dari aku. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini orang gak usah putus asa. Catatan hidup ya mesti wong jenenge menung, so salah luput itu ya mesti. Sing penting kita ayo balik lah. Wong kita wis umur ya wis tuwa, gairah ya wis gak koyo piye. Berkali Allah itu hebat. Allah kasih uban di kepala kita, jadi sadar kok kita harus menghadapi itu. Allah kasih uban itu peringatan untuk kita. Allah kayak buka untuk kita. Biasa dulu jangkau mangan sembarang harus iso marning teh kancak plastik. Saya itu sekarang harap kok bingung wis nganan ngidul oleh mangan marning ajur-ajur. Yo jadi sadar kok awak kita ini ya wis tau biyen ngombe es laklet bebas, saiki ngombe es ya lindung untuk kita nggih ngoten. Ya wis sadar ta wis ora bangsa nongkrong sadar kok kita ya wis tau lha wis tuwek kate nang ndi ya kubu nang ngono lho maksude niku. Kadang-kadang kita diperingati segala macam wis gak rumangsa, uban sudah penuh di kepala, gigi wis pakai gigi pasang ngalor ngidul, sate wis
Ayo boyo istighfar astagfirullahaladzim. Ayo sadarlah. Ma rajautani wa da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Belum sadar tok kali Gusti Allah akan diampuni semua dosa kita. Itulah dalam hadis qudsi yang diterangkan di kitab penutup kitab Arba'in karangannya Imam Nawawi. Dalam Al-Quran juga begitu, Allah juga berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Ini Al-Quran, tadi hadis, sekarang Al-Quran. Allah sendiri berfirman, katakan Muhammad kepada umatmu yang keterlaluan di dalam dosa, wis pol-polan oleh nglakoni dosa, jangan putus asa. Ayolah sadar, kita sudah tua, kita diberi umur panjang oleh Allah. Sadarlah demi anak demi cucu. Allah itu Allah Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Belas Kasih. Mudah-mudahan lewat ayat-ayat Al-Quran kita terenyuh dan mau sadar untuk memperbaiki hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana ya cara memperbaiki kita dari orang baik? Tanda sholat di sini 5 waktu harus dikandang. Setelah itu kalau sudah 5 waktu dikandang ya pripun mari sing apik nang tangga, sing apik nang dulur. Ayo salah luputi saling ngapura. Ojo wis apik sembayange terus nang dulur gak nyopo, nang tangga gaya sombong, percuma. Belum konkret takwa kita kepada Allah, manakala belum mampu membangun 2 pondasi. 1, hubungan kepada Allah minimal 5 waktu beribadah. Yang kedua, hubungan kita sesama masyarakat juga harus kita bina. Salah luput harus kita saling memaafkan. Pun terus kita pirsaun ibad siji lek wong kegampang ninggal sembahyang, umure gak diparingi barokah kali Gusti Allah. Wa tsaniyatu utawi kang nomor 2 iku yumha den lebur den hapus apa simas solehina tondo-tondo kesalehan min wajhihi saking wajah wong. Nur kesalehan seseorang diambil oleh Allah sehingga kelihatannya sudah tidak ada cahaya orang soleh sama sekali. Wa tsalitsatu utawi kang nomor 3 kullu amalin ya'maluhu la yajruhu. Semua amal ibadah, bentuk sedekah, bentuk sosial, bentuk toleransi, bentuk apapun, kalau sudah tidak sholat Allah tidak kasih pahala kepada mereka. Mereka eman-eman. Sholat itu sentral. Kita sedekah tapi tidak sholat, tidak kasih pahala. Lu kalau tobat ya itu mungkin aku nggak dikasih. Lu sholatnya ya itu bukan karena ngomong, tapi karena teledor ya tidur ya diampuni kalau tidur. Yang dimaksud ini mokong. Sudah tidak peduli lagi dengan sholat, sudah tidak perhatian lagi terhadap sholat. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita sekuat tenaga ayo saling introspeksi diri, hati-hati. Punya anak ayo kita bimbing bersama. Lewat di mawon ayo lah pokok kudu kena jalan enak. Ayo pokok bapak mau ibu pingin dolek balesan teko awakmu sholat. Bapak gak jalur duit yang sampean. Bapak gak jalur diopen sampean. Selama bapak ibu masih kuat kerjakan kerja sendiri anak, tapi tolong di samping kamu telah sukses, tolong sholat. Bapak ibu membuat itu terus. Anak mokok ya biarin dulu, didoain lagi. Jangan sampai
ada dipaksa sampai kita bertengkar ojo wong kabeh hidayah saka kersane Gusti Allah. Dipaksa kayak apa kalau masih belum mampu? Tidak akan mampu Mas. Wong yang memberi hidayah itu Allah. Seperti zaman dulu Rasulullah ini semua kerabatnya itu masuk Islam, tapi Allah berfirman kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, jangan terlalu bersedihlah atas saudara-saudaramu yang tidak iman kepadamu dan tidak masuk agama Islam. Aku yang ngasih hidayah Muhammad. Tugasmu hanya menyampaikan. Panjang di Muhammad. Kalau saya sudah menjadi contoh terbaik di mata keluarga, bimbinglah keluarga, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa sih? Kelak tatkala kita dimintai tanggung jawab di hadapan Allah tentang istri dan keluarga, kita tegar menjawab. Sudah ya Allah, sudah saya ingatkan tiap waktu tiba. Sudah saya ajak ngaji tiap ada kalian. Tentunya Allah lebih tahu terhadap perjuangan kami ya Allah. Terus Gusti Allah, ya wis kon lepas saka tuntutan keluargamu, mulai kon wis maksimal mendidik dan menganjurkan keluargamu. Tapi tatkala kita istri gak salah kita biarkan, anak gak salah kita biarkan, kelak akan ditanggung oleh kita. Karena itu semua amanah dari Allah. Makanya ayolah cari jalan sekuat tenaga. Tentunya teori yang paling efektif, jadilah kita pertama kali contoh terbaik di mata keluarga. Kejujuran kita di mata keluarga sehingga kita betul-betul menjadi panutan di tengah-tengah keluarga, menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Setelah itu kita mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita betul-betul, Allah pastilah nanti akan membuka mata hati keluarga kita sehingga mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing nomor 3, kullu amalin ya'maluhu la yadurru Allahu alaihi warrabi'atu utawi kang nomor 4 iku la yurfa'u ora diangkat lahu marang wa qabadu doa ila samai marang langit. Doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala orang itu abai dan lalai tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Doa kayak apa? Walaupun orang tua yang berdoa. Dalam hadis itu doanya orang tua kepada anaknya bagaikan doa Nabi sama umatnya. Tapi kalau orang tuanya akan sholat, ya setelah dua ngoten tok, gak mumpul dua kita datang ngesani Gusti Allah. Makanya ayo dibenahi. Tiap pada sholat 5 waktu kita terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya akan menambahi sholat 5 waktu. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Faqihna wa faqih auladana fid din wa alimna wa alim auladana fit ta'wil tafsir ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khabisatu tarikan nomor 5 iku laisa ora iku lahu kadri wa bagian fi du'a is-sholihin ing dalem dunane wong kang padha saleh-saleh kabeh. Kalau orang tidak sholat, putus hubungan dengan doa-doanya orang yang soleh. Tapi kalau panjenengan ahli sholat begini, yakinlah, saya yakin doanya wali-wali nyambung sama kita. Doa-doanya ulama dimanapun berada, mau di Yaman, mau di Mesir, mau di manapun, nyambung. Kita akan tercover oleh doa-doa mereka. Yakin kita, tapi syaratnya. Kenapa Pak nyambung? Kita sama-sama satu tujuan, ahli sholat, munajat kepada Allah yang satu. Munajat kepada Allah yang Maha Rahman satu. Mau di Mesir, mau di Yaman, mau di Saudi, mau di
pemirsa, Tuhannya ya tetap Allah satu. Sehingga tatkala istighfar astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, muslim dimanapun kita doakan, mukmin dimanapun kita doakan, akan satu kelak kita ketemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpul mendampingi. Kata Rasulullah, mana umatku, mana ulamaku, mana waliku, itu hebatnya kalau kita mempertahankan sholat walaupun berat. Mudah-mudahan kita mampu memperbaiki sholat kita, amin ya rabbal alamin. Guys, kuat tenaga bapak-bapak, ibu-ibu, ayolah kita nyuwun kata Allah, ya Allah berilah istiqomah kami dalam mengerjakan sholat ya Allah, amin ya rabbal alamin. Seberat apapun itu kewajiban dan fadilahnya besar, kita berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ladina kana penutai musibah tusibu kang menimpa apa musibah ing wong indal mauti ing dalem nalikane mati. Tadi perkara tatkala dia hidup Allah sudah kasih bencana, 5 bencana tadi. Sekarang menjelang mati Allah kasih musibah lagi bagi mereka yang abai dan tidak mau mengerjakan sholat. Falula maka utamikan pertama iku anau sedene wong iku ya kudu mati sapa wong dalilan secara hina. Kalau orang itu ahli tidak sholat nakal pol-polan, meninggalnya dalam kondisi hina. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang wong mati apa ditetes kan sarung yang mboten naudzubillah min dzalik. Ya Allah, keluarga isi, kabeh isi, naudzubillah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ya mamah ini ya obatnya. Naudzubillah min dzalik, belum nanti dalam kubur. Ini wis yakin lah orang. Dawuh Kanjeng Nabi gak kira lupa. Wis wong kelamaran dia nonton ini. Fal ulama utawi kang pertama iku ana sene wong iku yang mutu mati sapa wong sing gak gelem nglakoni salat lan gak peduli terhadap perintah salat dalilan secara hina. Wa tsaniyatu utawi kang nomor loro iku yang mutu mati sapa wong jari andal kondisi lapar. Matinya itu poyang-payingan seakan-akan kelaparan, seakan-akan tidak makan selama 1 bulan. Tersiksa. Wa tsalitsatu utawi kang nomor 3 iku yang mutu mati sapa wong kasyanan hale kelak. Walau sudian alamu dan memberi sapa wong biharat dunia ing banyu segara dunia. Andai kata orang yang menghadapi kematian itu diombeni sak segoro, andai kata itu tidak akan pernah memuaskan pada dirinya. Karena Allah siksa menjelang kematian adalah kondisi kelak yang tidak terhindar. Mereka orang mati sampai gerung-gerung, orang itu semua apa? Naudzubillah, bisa jadi tidak pernah mengerjakan sholat selama hidupnya. Itulah ancaman Allah terhadap mereka yang tidak mau melaksanakan sholat. Wa amalati tusibu fi qabrihi wa amalati lana pun utawi musibah tusibu kang menimpa apa musibah ing wong fi qabrihi ing dalam kuburan wong. 3 perkara yang akan menimpa di dalam makam seseorang, di dalam kuburan seseorang manakala dia tidak mau mengerjakan sholat. Fal ulama utawi kang pertama iku yadiqu alaihil qabru yubayyaku dan rupakaken alaihi ngatasi wong opo al-qabru kuburan hatta tashtalifahi orang mari opo adalahu igo kasih wong siji dilempit di lemah di kuburan. Artinya wong itu suka ninggal sholat abai dan tidak mau tobat kepada Allah. Cepet kuburan disempit kaya ngono segi lempit bisa. Naudzubillah min dzalik.
Bisa jadi kita tatkala hidup tidak pernah merasakan itu. Tapi yakinlah bapak-bapak, apa yang disampaikan oleh Rasulullah wajib kita percaya, karena itulah yang akan terjadi. Maka dari itu kalau kita mau tobat kepada Allah, ringan semuanya. Oh, Allah itu kembali lagi seperti yang saya sampaikan awal, Allah itu Maha Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wa la ubahani. Balik ke hadis itu mana? Selama kita mau berdoa, selama kita mau mengharap kepada Allah, Allah ampuni dosa kita, walau ubali, kata Allah, tidak peduli sebesar apapun dosa kita. Ayolah kita nyuwun datang ke sana Allah, mudah-mudahan kita mampu bertobat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa tsaniyatu utawi kang nomor loro iku yuqadu tekuru paket alaihi ngatasi wong apa al-qabru kuburan apane naron genine. Ya takola bukan molang malik sapa wong alal jambi ngatasi mawa lailan dalam waktu bengi wa naharan dalam waktu awan. Kuburan itu Allah kasih api dari neraka. Walaupun kuburan itu belum neraka, surga dan neraka kelak akan dibagikan kepada mereka hamba Allah kalau sudah melalui proses hari kiamat. Sekarang itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai orang-orang yang meninggal sekarang itu ada di alam kubur, ada di alam barzah. Tapi alam barzah itu Allah juga kasih kirim nikmat dari surga dan juga Allah kasih adab dari neraka. Neraka sesungguhnya kelak kalau sudah proses hari kiamat. Surga sesungguhnya kelak kalau kita sudah melalui proses hari kiamat. Mudah-mudahan selamat kita semua, amin ya rabbal alamin. Tapi insya Allah kalau ahli sholat, ahli ngaji, yakinlah karena kita akan dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa thalithatu tarikan nomor telu iku yusallitu alaihim fi qabri, iku yusallatu dan kuasa dan alaihi ngatasi wong fi qabri dalam kubur niku pimpin dalam kuburan wong apa surbanu kula bedhe. Ismuhu kang utawi jenenge ula iku asyadda al-aqra, iku syadda al-aqra kang budak ndase. Di alam kubur Allah kasih napa? Siksaan bentuk ular. Di zaman Rasul sudah ada. Mayat sebelum dikubur itu dari dikari ular itu sudah ada cerita. Makanya alhamdulillah setelah Rasul berdoa, ya Allah mudah-mudahan umatku jangan kau siksa di dunia ya Allah. Jangan kau siksa langsung tatkala umatku berdosa ya Allah. Barangkali umatku mau bertobat kepada ya Allah. Itulah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ainahu ta'i peripat loro niku roman iku min narin sakidun. Wa alfaruhu ta'i pira-pira kubune kula iku min hadidin saking wesi. Kullu dhufrin utawi saben-saben kuku iku masiratu yaumin, perjalanan sedina. Panjangnya itu ibarat perjalanan sehari. Yukan limu ngomongi sapa ula al-mayyita ing mayyit. Ula sami ngomong fayaqulu mongko ngucap sapa ula ana syajja, aku iki ula jenenge syajja. Al-aqra wa sawtuhu utawi suarane ula iku mithlur radi umpamane bledek al-qasiri kang nyamber. Ya kulo ngucap sapa ula amaroni perintah niki ingsun sapa Allah Gusti Allah an adribaka yen to mukul sapa ingsun kaling sira ala tadhi sholati subhi, mergo utawa ing ngatasi nyang-nyang salat subuh. Sing salat subuh pasti gak luput saka gigitanku jare kula. Ila tulu syamsi tumko mari metune seni. Wa adribaka lan mukul sapa ingsun kaling sira ala tadhi sholati turi, mergo nyang-nyang salat dhuhr. Ila asri tumko mari waktu asar. Wa adribaka lan bakal mukul sapa ingsun kaing sira ala tadi salat asri, mergo nyanya ana salat asar. Ilal maghribi marang waktu maghrib. Wa adribaka lan yeto mukul sapa ingsun kaing sira ala tadi salat maghrib, mergo nyanya ing atase nyanya ana salat maghrib.
Wa dari bakalan mukul sampai sungkai sira ala taqi salat isya ilal fajri tumuko maring matune fajar. Fakullama doroba moko semaksane nyokot sapa ura dorbatan lawan sak cokotan ya usul moko fakullama doroba moko semaksane nyebet utawa gabung sapa ura dorbatan lawan sak pukulan ya usul moko ambles sapa mayit fil ardi ing dalam bumi sabaina diraan kelawan jerone 70 dira. 70 dira itu sekitar ya 100 meter dalamnya. Fala yazalu ora kinsir sapa mayit fil ardi ing dalam bumi iku mu'adzaban dan siksa ila yaumil qiyamah tumeka maring tekone dina kiamat. Ini bentuk siksaan-siksaan bagi orang yang tidak peduli terhadap waktu sholat. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita sudah tahu keterangannya. Untungnya kita sholat sudah dijelaskan oleh Syekh Izzuddin, Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari. Ruginya orang tidak mengerjakan sholat juga sudah gamblang. Tinggal kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum diakhiri, ini ada sebuah pertanyaan lewat YouTube, maka kesempatan ini pula jawab. Dan juga kebetulan kalau panjenengan juga punya permasalahan, tidak masalah. Kalau malu ya lewat YouTube tidak masalah. Kalau bertanya langsung juga bukan masalah. Kalau bisa jawab, kalau jawab langsung, manakala boten, ditunda untuk pertemuan yang akan datang. Satu, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah sholat berjamaah zuhur, tertinggal 2 rakaat. Ketika rakaat terakhir saya melanjutkan rakaat ketiga, dan ada orang menepuk pundak saya ikut sholat jamaah. Bagaimana hukumnya sholat berjamaahnya? Apakah sah? Terima kasih Ustaz penjelasannya. Alhamdulillah, ini prakteknya ada orang sholat ketinggalan 2 rakaat, sehingga tatkala imam berdiri, orang makmum itu tatkala imam salat, makmum itu harus berdiri melengkapi kekurangannya 2 rakaat. Ujug-ujug kok ada tamu datang ikut dolim, niat ikut berjalan, ikut makmum, otomatis wong sing didaulat, sing ditulis bang yo harus siap jadi imam. Sah boten apa-apa. Ikutilah aturan-aturan dari imam, seperti kalau takbir intiqolat harus dibater. Takbir intiqolat itu pindah-pindah dari rukun itu. Kalau mau rukuk Allahu Akbar. Kalau sudah ada makmum di belakangnya, sampai sebagai imam yo harus bertindak sebagai imam. Takbirnya tolong agak dibanteraken, dikerasaken. Kerana kita harus didaulat menjadi imam. Yo untuk banter-banter mandasi penting makmum buriyo terus Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Sah. Terus dilanjut insyaallah. Lantas pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setelah saya ikuti 3 video bab sholat, saya ada pertanyaan berkaitan dengan sholat sunnah. 1. Dalam 5 waktu sholat wajib, apakah semua ada sholat sunnah sebelum dan sesudahnya? Ini langsung kalau jawab. Semua sholat wajib dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada sholat sunnahnya, namanya sholat
rotibah atau rawatib. Tapi perinciannya ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Artinya ada yang memang dikukuhkan atau dipersiapkan oleh gampang Yesus. Ada yang ghairu muakkadah yang tidak dikukuhkan kesunahannya. Nanti kalau rinci. Nomor kali ada yang memang qobliyah dan ba'diyah sebelum dan sesudahnya, kecuali sholat asar dan sholat subuh itu tidak ada ba'diyahnya, tidak ada sesudahnya. Paham oke? Nah, yang rawatib, yang rotib batun ma'al fardiyah itu ada 10 rakaat. Sholat sunnah yang muakkadah, qobliyah dan ba'diyah yang dianjurkan itu ada 10 rakaat. 1, 2 rakaat sebelum dhuhr, 2 rakaat sesudah sholat dhuhr. Sebelum asar ini termasuk ghairu muakkadah. Jadi ingat-ingat, napa boten sunnah ya? Sunnah dia. Tapi tidak tergolong muakkadah seperti sebelum dhuhr 2 rakaat dan sesudah dhuhr 2 rakaat. Tadi 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum dhuhr, 2 rakaat setelah dhuhr. 4 sudah. 2 rakaat setelah sholat maghrib. Berarti 6. 2 rakaat setelah sholat isya. Berarti 8. Ini yang muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh. Berarti semua 10. Ini kudu dipaham. Ada lagi sunnah yang ikut pada sholat fardu tapi ghairu muakkadah, tidak dikukuhkan betul kesunahannya oleh para alim ulama. 1, 2 rakaat sebelum dhuhr. Selain 2 rakaat tadi kan sunnah umumnya kan 4 rakaat sebelum dhuhr, 4 rakaat setelah dhuhr. Yang 2 rakaat ini muakkadah, yang 2 rakaat ini ghairu muakkadah. Setelah dhuhr nambah 2 rakaat lagi setelah 2 rakaat yang pertama tadi, itu pun sunnah. Tapi ghairu muakkadah. 4 rakaat sebelum asar itu juga ghairu muakkadah. Sunnah. 2 rakaat sebelum maghrib juga disunnahkan kita sholat sunnah 2 rakaat, asalkan gak keponel, gak kesusul, ambil dilakoni berjamaah sholat maghrib. Kalau tradisi di sini puja sediluk terus nantinya itu sholat fardu yai, jadi tidak sempat sholat qobliyah maghrib, ya wis gak usah saling nyala, no. Karena tradisinya singkat. Ojo negur, oh sholat rakaat maghrib ono sholat sunnah. Jawaban tidak sepurane wis kadung kesepakatan wis masyarakat langsung wis ujar sediluk langsung berjamaah, mending gadekno berjamaah. Ojo ngomong kok aku kali sholat kok dalam maghrib ini berarti gak tau ngaji wae. Aktivitas sholat sunnah apa saja kalau sudah sholat wajib didirikan tinggalkan semuanya. Harus dikejar sholat yang wajib berjamaah, sholat yang wajib. Ojo ngomong-ngomong nanti aturan agama. Sebelum isya juga disunnahkan kita sholat 2 rakaat. Bener sebelum isya. Pokoknya yang ghairu muakkadah tapi dikerjakan waktu bersamaan dengan sholat ini ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum dhuhr, tambahan dari 2 rakaat yang muakkadah.
2 rakaat setelah zuhur tambahan dari 2 rakaat yang mengada sebelum asar 4 rakaat berarti sudah 8. 2 rakaat sebelum maghrib berarti 10. 2 rakaat sebelum isya berarti 12 rakaat. Itu yang ada. Jadi itulah keterangan yang dikutip dari kitab Tahrir karangannya Syekh Zakaria Ansori dan umum itu di kitab-kitab fikih. Lantas dibanyak kalau setelah itu setelah sholat 2 rakaat sunnah 2 rakaat ba'da isya kita sholat witir. Sholat witir itu terbanyak 11 rakaat. Dan kalau kita mengambil 5 silahkan. Kalau kita ambil 3 silahkan. Kalau kita ambil 1 ya silahkan. Rasulullah itu gampang. Kata hadis Rasulullah kalau tidak salah redaksinya saya masih ingat. Bener. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Faman ahabbani ayyutira khamsan falyaf'al kata Rasulullah. Kalau orang itu semangat untuk mengerjakan sholat witir 5 rakaat silahkan. Wa man ahabba ayyutira salatan falyaf'al. Kalau kamu mengerjakan 3 rakaat seperti umumnya sholat witir di bulan Ramadan ya silahkan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin. Kalau kita malas ingin sholat witir penting sholat walaupun 1 rakaat falyaf'al, kerjakanlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada lagi sholat tahajud, hanya sholat sunnah, sholat ma'rufah, sholat tasbih. Tapi yang substansi ditanyakan sholat 5 waktu apakah ada sholat sunnahnya semua? Insya Allah jawaban tadi telah mengena. Lantas yang terakhir dari pertanyaannya, selain sholat tahiyatul masjid, Ustaz di hari Jumat sholat apa saja? Nah, ini dalam pandangan kita sepakat semua bahwa di hari Jumat itu ada qobliyah dan ba'diyah. Selain sholat tahiyatul masjid ada qobliyatul Jum'ah, ada ba'diyatul Jum'ah. Dengan catatan tahiyatul masjid itu kalau kamu datang tatkala khutbah awal masih ditoleransi. Ulama banyak sepakat mensunahkan, tapi kalau sudah sampai datang akhir khutbah kedua terakhir, wes gak usah tahiyatul masjid, mending langsung sila sampai sama fokus untuk mendengarkan ojo malah kompleks tahiyatul masjid, sik qobliyatul Jum'ah, teko elek simak kate wudu niki kan gak genange wonten ngaji sepihak gak paham ilmu ibadah sholat Jumat. Pengen sempurna mas sebelum adzan datang hebat. Di situ langsung tahiyatul masjid. Kalau belum duha sekalian di masjid. Setelah adzan baru kita nanti qobliyatul Jum'ah. Hebat, ditulis oleh malaikat bagaikan kita berkorban onta karena kita pertama kali yang datang ke masjid. Takole sekali mekomat buaya tekosi sholat tahiyatul masjid. Allahu akbar. Mari musik sholat qobliyatul Jum'ah. Ya wong lele habis bayang mau di akhir kok buaya. Nah, itu ada catatan semua masjid. Mudah-mudahan jawaban ini setidak-tidaknya mewakililah untuk dijadikan sebuah bekal tatanan ibadah yang bertanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan persaudaraan dunia akhirat lewat kajian irsyad lipat ini, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi keluarga kita sekaligus ya Allah diparingi kekuatan sampai sholat 5 waktu, amin ya rabbal alamin. Umumnya masyarakat kita sedanten muga-muga dinapunten kali Gusti Allah dosa-dosane, muga diparingi dalam sholat